Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu semuanya, seperti sudah ditulis dalam lembar atau teks misa, peringatan atau pengenangan saudara kita yang dipanggil Tuhan 1 tahun adalah peringatan atau kenangan yang didasarkan pada iman akan Allah yang membebaskan. Setiap peringatan atau kenangan mempunyai temanya, mempunyai ajakannya sendiri-sendiri. Tentu dengan tema ini kita semua diajak untuk semakin meneguhkan iman kita bahwa Allah yang membebaskan itu menghendaki agar siapapun memperoleh keselamatan yang abadi. Setiap kali dalam perayaan Ekaristi, secara khusus doa syukur agung bagi mereka yang sudah dipanggil menghadap Tuhan, didoakan dengan rumusan doa seperti ini, dan nanti juga akan saya doakan. Ingatlah akan hamba-Mu, nanti disebut namanya yang didoakan ya. Ingatlah akan hamba-Mu. Pada kesempatan ini Bapak Yohanes Heramurti Rajindra yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita semua ini berkat sakramen baptis disatukan sepenuhnya dengan Yesus. Maka sakramen baptis itu bagi yang menerimanya dan tentu yang mengimaninya bolehlah dikatakan menjadi jaminan kehidupan abadinya. Namun lebih tepat, sakramen baptis itu memberikan rahmat kepada kita semua yang menerimanya, benih kehidupan kekal itu. Dan itu terjadi karena sakramen baptis itu mempersatukan kita dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri sampai kepada kematiannya dan juga nanti tentunya saat kebangkitan. Maka doanya tadi, perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian berkat sakramen baptis juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Maka Bapak Ibu, saudara terkasih, semua pasti hafal, apalagi umat di sini ya, pasti hafal semuanya bahwa kita itu dibaptis dalam sengsara dan wafat Tuhan dan nanti kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tadi saya mengatakan bahwa sakramen baptis itu memberikan rahmat kepada kita, benih hidup kekal. Dan kita semua percaya
sakramen baptis itu meterai kekal. Mau pindah agama pun juga tidak akan terhapus karena itu meterai kekal. Maka hanya berlaku sekali selama hidup. Kalau ada yang sudah dibaptis, misalnya di gereja Kristen, mau masuk ke dalam gereja Katolik, tidak perlu dibaptis lagi, cukup diterima saja. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai benih itu supaya bisa tumbuh, supaya bisa berkembang dan nanti menghasilkan buah. Buahnya adalah kehidupan kekal, karena ini benih kehidupan kekal, perlu untuk dirawat, dipelihara dengan baik. Memang kemudian tidak menjadi otomatis. Maka daya guna sakramen baptis itu juga sangat ditentukan bagi yang menerimanya, bagaimana ia merawat, bagaimana ia sungguh-sungguh memelihara, bagaimana ia mengembangkan benih itu sampai menghasilkan buah. Saudara-saudara terkasih, bacaan baik yang pertama maupun bacaan Injil saya pilih karena berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita semua ini oleh Roh Kudus sungguh dapat hidup dengan bebas. Bebas menurut Rasul Paulus adalah tidak ada dalam kuasa yang disebut daging, begitu ya. Santo Paulus mengatakan daging itu artinya apa toh? Artinya adalah kekuatan pengaruh jahat yang menimbulkan kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Siapapun yang dibimbing oleh Roh Allah, dia hidup dalam kebebasan, artinya bebas dari kuasa dosa. Maka dikatakan dengan sangat bagus, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita ketika kita dibaptis. Maka baptisan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah baptisan dalam Roh Kudus, berbeda dengan Yohanes, baptisan dengan air, untuk membedakan itu. Nah, saudara-saudara terkasih, kita orang Jawa ini luar biasa loh ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang lahir besar di tradisi Jawa seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata apa namanya, mati sakjroning urip, nyinau pati sakjroning urip. Artinya adalah mematikan keinginan daging saat kita masih hidup di dunia ini. Kalau bahasa Jawanya itu nyinau pati sakjroning urip itu dengan cara apa? Menutup lubang yang ada dalam tubuh kita, nutupi babahan hawa nawa, gitu ya. Betulkah ada 9 lubang dalam tubuh kita? Hitung bareng wae.
mata 2, hidung 2, 4 ya, telinga 2, 6, mulut berarti 7, sing loro nang ngisor kono. Bapak Ibu, saudara-saudara, 9 lubang dalam tubuh kita itulah yang kadang-kadang menuntun kita, menggoda kita untuk hidup tidak sesuai dengan bimbingan roh, atau yang membuat kita semua ini jatuh ke dalam dosa. 9 lubang dalam tubuh kita inilah yang kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka membawa kita semua ini jatuh ke dalam belenggu yang namanya dosa. Santo Paulus ini dengan jelas mengatakan yang membelenggu kita itu daging. Daging itu mengatakan atau dikatakan dengan bahasa lain nafsu, begitu ya. Nafsu kedagingan. Perbuatan daging adalah apa? Menurut Santo Paulus, wah kayak banget ya. Perbuatan daging adalah itu tadi, 9 lubang tubuh kita itulah perbuatan daging. Maka luar biasa ketika kita semua ini mau hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Kalau menurut Injil ini tadi, Tuhan Yesus mengatakan sangat bagus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa kan? Orang yang dibimbing oleh Roh hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, orang yang dalam hidupnya dikuasai oleh keinginan daging, maka dia ada dalam kuasa dan belenggu daging itu yang membawa ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, maka ketika kita pada kesempatan ini, malam ini, mengenang saudara kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan setahun yang lalu, kita diajak untuk meneguhkan iman kita akan Allah yang membebaskan, akan Allah yang dalam diri Yesus Kristus sendiri menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita semua dari kuasa dosa, bahkan kuasa maut itu sendiri. Maka tadi kita dalam doa pembuka kan jelas sekali ya, Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan dirinya dari kuasa maut. Demikian juga kita orang-orang yang percaya kepadanya, dan kepercayaan itu kita nyatakan ketika kita dibaptis, juga akan mendapat rahmat pembebasan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sekarang ini yang baru heboh diberitakan dan saya senang mengikutinya meskipun hanya disambi saat makan saja. Kalau makan pagi putar setel TV. Berita yang saya ikuti dari Kompas TV adalah vonis Sambo dan Putri Chandrawati ya, sudah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum ya. Ada yang mengikuti enggak? Ada ya.
Sambo dituntut seumur hidup. Putri Chandrawati ini tadi 8 tahun, Kuat 8 tahun. Terus lainnya nggak tahu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hukuman itu adalah hukuman dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh satu. Kemudian apakah ada denda dari kejahatannya? Ya mestinya ada, ya. Maka akibat dari perbuatan jahat yang disebut dosa itu, orang lalu menerima yang namanya denda dan hukuman. Hukuman atas kejahatan dan dosanya, juga denda atas dosa dan kejahatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin semasa hidup di dunia yang namanya denda dan hukuman dosanya itu belum terselesaikan. Dan itu dibawa sampai kepada saat dipanggil menghadap Tuhan. Maka lalu kita semua ini memahami yang namanya api penyucian. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada 3 tempat yang dihuni oleh saudara-saudara kita dan nanti kita semua ini. 3 tempat itu yang semuanya dirangkum dalam persekutuan yang disebut persekutuan para kudus. Gereja sebagai persekutuan para kudus. Pertama adalah yang sudah mulia di surga sana, yang oleh gereja telah ditetapkan sebagai santo, santa, beato, beata, para martir, orang-orang kudus. Tapi mereka yang tanpa gelar santo, santa, orang-orang kudus itu jauh lebih banyak. Mereka yang sudah bersatu dengan Allah, mereka yang sudah dibebaskan dari yang namanya denda dan hukuman dosanya. Sementara masih ada saudara-saudara kita yang disebut jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, purgatorium, pemurnian. Mereka adalah orang-orang yang pasti nanti hidup bersama dengan Allah dan kita menyebutnya surga. Saat ini mereka butuh doa-doa kita. Nanti Sambo dan yang lain-lain itu dipotong masa tahanan. Nanti dipotong lagi dengan mendapat remisi. Remisi itu gak diterima karena memang nanti kooperatif, lalu menunjukkan pertobatan, nanti baik, kecuali kalau nanti di penjara membunuh lagi, kecuali. Ada saudara kita, jiwa-jiwa yang ada di api penyucian membutuhkan doa-doa kita, maka kita kenal yang namanya indulgensi. Ada indulgensi sepenuhnya, ada indulgensi sebagian. Sebagian atau sepenuhnya Allah saja yang tahu dan yang mengaruniakannya. Mereka itu sudah di alam keabadian. Mereka tidak bisa menolong untuk dirinya sendiri. Maka kita juga dari kitab suci mendengar kisah bagaimana Lazarus dan orang kaya. Mereka tidak bisa menolong dirinya. Maka yang harus menolong adalah orang-orang saudara-saudaranya
yang masih hidup di dunia dengan doa-doa. Mereka menunggu saat dibebaskan dari denda dan hukuman dosanya. Kelompok yang ketiga adalah kita semua yang masih hidup di dunia ini, yang mengarahkan seluruh perjalanan kita menuju kepada Allah, menuju tanah air yang tak terlupakan, dan itu tanah air yang sejati, tanah air yang didambakan semasa hidupnya. Mungkin ada pertanyaan, kita gereja adalah persekutuan para kudus bersama dengan orang-orang yang sudah mulia di surga, bersama dengan mereka yang ada di api penyucian, dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang melakukan peziarah menuju kepada Allah. Kita ini orang berdosa kok disebut persekutuan para kudus. Bapak Ibu, sudah terkasih, kita ini persekutuan para kudus karena hidup kita berkat sakramen baptis itu telah dikuduskan, disatukan dengan Kristus. Maka karunia yang kita terima juga melalui sakramen baptis kita disebut anak-anak Allah. Martabat kita sebagai anak Allah yang kita terima melalui sakramen baptis itu merupakan ambil bagian kita dalam keputraan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan dalam bacaan Injil ini tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Kita masih ingat apa yang dikatakan atau yang dinyatakan oleh Roh Kudus ketika Yesus dibaptis. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Firman-firmannya, sabda-sabdanya untuk didengarkan, untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Dan dengan itu orang hidup dalam kebenaran, dan mereka yang hidup dalam kebenaran akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin berpikir, kok angel banget toh? Tidak mudah, kita mengalami yang sama kok. Bapak Ibu, kita itu tidak akan pernah merasa takut ketika melaksanakan kebenaran dan benar. Kalau hidup kita benar, itu sebetulnya kita sendiri mengalami tidak ada yang ditakutkan. Kita bebas. Tetapi pengalaman mendasar kita, pengalaman otentik kita, pengalaman asli kita, setiap orang ketika melakukan yang salah, orang tidak akan pernah merdeka lagi. Di sini mau was-was, ya kan? Nah, wong bener uli sekarang kritik apa wae penak wae kok. Arep dicek apapun, silahkan dicek, tidak akan ada kekhawatiran. Dia hidup dalam kebebasan. Tapi hal seperti itu tidak akan pernah terjadi dalam diri orang-orang yang hidupnya jauh dari kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau melakukan hal yang kurang baik, salah, jahat, isine iki mung wedi, was-was. Orang yang hidup tidak dalam kebenaran areng ngeleke wong ora wani, ya. Maka saya itu kadang merenungkan Pak Jokowi kok kendele ra karuan ya. Nah,
Lah dia hidup dalam kebenaran kok. Berantas korupsi, berantas sopo wae, tenang wae. Gitu. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dibimbing oleh Roh. Dia tidak ada dalam kuasa kejahatan. Maka mari kita dalam kesempatan ini menyatukan hati ya, berdoa untuk saudara kita ini. Kalau masih ada di api penyucian yang menantikan pelepasan, pembebasan dari denda dan hukuman dosanya, kita percaya dan mohon kepada Tuhan supaya segera dibebaskan, sehingga mengalami kehidupan abadi bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. We love you.